Yuk guyup kata orang Jawa, kompak, solidaritas kita, persaudaraan kita. Jangan pandang apa agamanya, jangan pandang apa sukunya, jangan pandang apa pangkatnya. Islam rahmatan lil alamin, orang kafir sekalipun boleh dikawani. Apalagi beda manhaj, beda mazhab. Ini tidak, sudah viral di Bagan Asahan, beda mazhab kafir. 13 tahun Rasul dakwah di kota Mekah, mengislamkan orang kafir. Anak sekarang baru belajar satu hadis mengkafirkan orang Islam. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Bid'ah, sesat, kafir, wirid bid'ah, tahlil bid'ah, kenduri bid'ah. Habis sembahyang salam-salaman doa bid'ah. Kepala atuk kau bid'ah bilang. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatul awwala tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu pelajar Islam Indonesia, hari ini pelajar, besok pemimpin. Amin. Amin. Pelajar Islam Indonesia Kabupaten Asahan, bukan Bagan Asahan. Kenapa aku bilang Kabupaten Asahan, bukan Bagan Asahan? Memang Kabupaten Asahan, tapi ketuanya anak Bagan Asahan. 25 kecamatan yang ada di Asahan, lebih 200 desa, anak Bagan jadi ketua se-Kabupaten Asahan. Gitu ngaji. Malam ini kita cerita tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau diambil dalam tata kata bahasa, menurut bahasa, Isra artinya berjalan waktu malam. Ya, Isra artinya kalau menurut bahasa berjalan di waktu malam. Berarti kalau ada omak-omak berjalan waktu malam, omak-omak sedang Isra. Ada omak-omak mentarek-tarekan, mengutip tarek-tarekan malam. Kemana kak? Isra. Cocok. Karena aku tengok ada tukang tarik-tarikan. Ada omak-omak batongkak sama lakinya, baru usir-usir, diambil baju, dibuntil. Pergi tengah malam jalan kaki. Berarti omak-omak bawa buntilan sedang Isra. Ditanya Kak Peyah, kemana kak? Isra. Menurut bahasa. Begitupun Mi'raj. Mi'raj menurut bahasa naik dari bawah ke atas. Kalau ada atap musola bocor, datang wa'atan menaik ke atas atap, berarti wa itu sedang Mi'raj. Ada tukang tangata membolot tangata, dia naik, berarti tukang tangata sedang Mi'raj. Ngajinya simple, sikit-sikit aja yang penting masuk. Karena tengah malam gini payah cerita bosah-bosah. Udah. Tapi kalau menurut Al-Quran, Isra artinya perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan 500 km. Mi'raj
adalah perjalanan yang sangat spektakuler dari Aqsa ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, singgah ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai Sidratil Muntaha, berlabuhlah di situ tahiyat akhir ketika itu Rasulullah. Sampai di Sidratil Muntaha, dalam kitab Semalam Bersama Jibril, Said Alawi menjelaskan bahwa Sidratil Muntaha bukan tempat Allah, tapi tempat Rasulullah yang disiapkan Allah untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Macam kita inilah, ini bukan tempatku, tapi pentas nih tempatku disiapkan panitia. Oh, ada yang mengatakan, Ustadz, kenapa Rasulullah di Sidratil Muntaha? Berarti Rasulullah jumpa sama Allah. Betul. Berarti kalau jumpa sama Allah, Allah di Sidratil Muntaha. Ini paham yang salah. Allah tidak di Sidratil Muntaha, karena Sidratil Muntaha adalah tempat tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Musa bercakap-cakap sama Allah di Bukit Tursina. Apakah Bukit Tursina tempat Allah? Tidak. Tapi itu tempat tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Rasul tahiyat, Bu. Tahiyatnya Rasul mengucap salam penghormatan kepada Allah. Apa kata Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatus Thayyibatulillah. Salam penghormatan, cinta, sayang dan kasih kepadamu ya Allah. Semua Rasul sanjung Allah. Allah jawab salam Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Menjadi rukun dalam sholat, tak dibaca tak sah sembahyang. Yang kita ceritakan malam ini apa Ustaz? Itu dah tahu kami. Cocok. Malam ini yang kita ceritakan Bapak Ibu, apa-apa saja yang nampak Nabi ketika perjalanan Isra wal Mi'raj. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekeliling perjalanan Muhammad untuk menunjukkan segala macam bukti tanda kekuasaan kami, kata Allah. Bu, Nabi jalan waktu malam, dijemput malaikat karena Nabi sodih. Ini sebab Mi'raj. Kenapa Nabi dibawa Mi'raj? Karena Nabi sedang gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Kenapa bisa merana Ustaz? Karena ada dua yang paling dicintai Rasulullah meninggal dunia. Satu diantaranya kekasih Rasul, istri Rasul yang pertama, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Khadijah itu Bapak Ibu adalah istri pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang mati-matian untuk dakwah Nabi. Bu, ini cerita istri Nabi, biar istri-istri di sini dongak. Nabi itu sayang sama bininya, Pak. Saking kan sayangnya, Khadijah pun sama Rasulullah. Khadijah sanggup mengorbankan segalanya untuk Nabi. Ado harta, kasih. Ado emas, jual untuk dakwah Nabi. Perjuangan Khadijah untuk dakwah Rasulullah sangat luar biasa. Sampai suatu ketika Khadijah tak punya apa-apa lagi, Bu. Hoi. Khadijah tak punya apa-apa lagi. Udah kismin. Emas habis terjual. Intan permata sudah habis terjual untuk dakwah Nabi. Padahal 2/3 harta orang Mekah milik Khadijah. Nikah sama Rasul habis terjual untuk perjuangan dakwah. Ketika Rasul mau dakwah, ya Rasulullah ini duit kasih sama fakir miskin. Ya Rasul ini bongas kasih sama fakir miskin. Habis terjual semua. Suatu ketika habislah harta Khadijah, Bu. Begitu habis harta Khadijah,
Duduk dulu lah Khadijah di muka pintu sambil minum kopi. Cuman karena belum datang-datang juga kopinya, sambil nengok-nengok inilah, sambil nengok-nengok buah. Tak berapa, belum menggeloga. Tak berapa lama lewat anak Khadijah. Apa kata Khadijah? Nak, nanti jumpa kau ayah kau di belakang. Bilang sama ayah, apa mak? Bilang sama ayah, minjam mak sorban ayah kau. Untuk apa mak? Ondak selimut omak. Dingin omak kasur. Cuma aku yakin kalau kopi ini tak dingin, panas ini. Aku datang. Mak Syekh tuh ngantar kopi. Oh, enggak aku nyambutnya. Kau naik. Aku pikir ditangkahan aku nyambutkan. Kau dah. Anda semangka. Semangko. Tengok dulu ya kan. Entah tehnya. Menyalah lagi orang ini. Siapa buat ini? Sini kau sini. Ini kopi apa? Tengok kau dulu, kopi apa ini? Kopi apa? Saset. Coba kau minum. Mantap aja, mantap. Kopi apa? Naik, turunkan balik. Turunkan balik, kasih sama tim ofisial. Kasih tamu tim ofisial. Sekali lagi salah, minta tolong jangan naikkan lagi. Aku pula nanti turun. Udah aku bilang aku tak bisa minum kopi Cino, naik kopi Cino. Aku tak suka yang ada Cino-Cinonya, memang tak suka lah aku, Bu. Iya. Emang jijik betul aku nak Cino-Cino nih. Iya. Yang korupsi 17 miliar dana COVID-19 Cino. Yang mengusulkan minuman keras dilegalkan Cino. Yang minuman kopi Cino. Ini baru. Berarti panitia tak kerjasama ini, tak koordinasi. Itu menampung aduh. Sanan kopi apa menjadi ya Bu? Tong sampah. Itu baru mantap kalau orang kampung bilang badoca. Mak wanginya pun menciumnya pahala, Wak. Udah, turun kau jangan lama. Udah. Ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sodih karena meninggal Khadijah. Sebab kenapa? Karena Khadijah tuh berjuang mati-matian untuk dakwah Rasulullah. Ketika Khadijah bilang sama anaknya, nak, tolong kau mintakan sama ayah kau sorban yang dipakai ayah kau tuh. Minjam mama hendak pakai selimut. Padahal Khadijah banyak udah hartanya habis, namun tak pernah meminta sama Nabi. Awak belum berkorban apa-apa, doh lah meminta saja kojo. Apa kata anak sama Rasulullah? Ayah, omak tuh katanya minjam sorban yang ayah pakai. Untuk apa? Selimut omak tuh. Dah kau masuk sana masuk. Datang Rasulullah sambil membuka sorban. Datanginya Khadijah di muka. Dikombangkan sorban tuh, Bu. Dari belakang Rasul memeluk Khadijah. Romantika cinta dalam rumah tangga. Ibu pernah dipeluk apa tuh kok dingin? Apa kata Rasulullah? Dingin awak ya yang dingin. Udah paham orang. Udah diselimutkan Khadijah. Rasul golek di pangkuan Khadijah, Pak. Dipojamkan Rasul mata, Khadijah nengok wajah Rasul yang polos. Dalam hati Khadijah bercakap, ya Rasulullah, kenapa orang benci sama kau padahal wajah kau polos?
Ya Rasulullah, wajah kau ku tengok jujur. Kenapa banyak orang yang tak suka? Menetes air mata Khadijah jatuh di pipi Rasulullah. Terbangun Rasul, terbuka mata, tengok wajah Khadijah berlinangkan air mata. Rasul ambil tangannya untuk mengilap air mata. Ku sapu air mata. Ditanya Rasul, kenapa nangis sayang bebek? Kata Nabi. Paham kan? Kenapa menangis wahai istriku? Siti Khadijah menjawab, ya Rasulullah, kenapa air mataku menetes? Karena aku mungkin tak sanggup lagi berjuang untukmu ya Rasul. Emasku dah habis, hartaku dah terkuras, semua aku yang punya sudah tak ada lagi. Aku tak bisa membantu dakwahmu ya Rasul. Tapi ingat Rasulullah, wahai suamiku, suatu ketika apabila kau ingin berdakwah melewati sebuah jembatan, putus jembatannya ya Rasul, aku rela dan ikhlas badanku kau pijak menjadi jembatannya. Luar biasa Khadijah untuk dakwah Rasul. Meninggal, kemudian Rasul pun sedih. Ketika Rasul sedih, Allah panggil Jibril. Jibril, siap 86, pergi ke surga, jemput ada binatang. Nama binatang itu buruk. Buruk diambil dari kata barkun. Barkun artinya petir atau kilat. Perjalanannya luar biasa, koncang, lebih koncang ketimbang kodipan matu. Kenapa buruk yang dipanggil? Kenapa tak binatang lain? Karena binatang buruk paling rindu sama Rasulullah. Sampai Jibril ke surga, nengok ada binatang buruk banyak, ribuan binatang buruk, cuman satu yang buruk itu di pinggangnya, di badannya, di sayapnya, di semua badannya bertuliskan Muhammad. Mana si buruk? Tengok-tengok orang tuh siapa datang. Jibril yo, yo, masuklah, masuk. Masuk Jibril. Kuda nggak ada di antara kamu yang pengen jumpa sama Nabi. Langsung datang buruk yang bertuliskan badannya Nabi Muhammad tadi, bu. Siapa kau sebut tadi? Muhammad. Kenapa dia? Ada cerita ini. Cuman kau ndak kau. Apa cerita? Kopi dulu, kopi. Oh, kopi lah untuk kan. Aku disuruh Allah menjemput Nabi Muhammad. Hah? Muhammad mana? Oh, Muhammad yang disebut-sebut Allah itu. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Betul. Oh, Muhammad yang tidak akan mungkin kita ada kecuali dia ada. Iya, rupanya belum ada pantun nih. Nabi Muhammad dah ada. Iya kan, Wak? Belum ada dunia, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada gunung, belum ada lautan, ikan, semua ciptaan Allah belum diciptakan Allah. Terlebih dahulu Allah ciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, dari Nur Muhammad terpancar cahaya-cahaya yang begitu banyak. Dari cahaya Nabi Muhammad Allah ciptakan Sayyidina Abu Bakar. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Sayyidina Umar. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Sayyidina Utsman. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Sayyidina Ali. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan gunung, lautan dan lain sebagainya. Bahkan Allah menjelaskan dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena kau ya Muhammad, takkan kujadikan langit bumi beserta isinya. Karena itulah buruk cinta sama Rasulullah. Kalau betul cakap kau tu Jibril, kau bawa aku sama dia. Oke, berangkat kita ke dunia. Berangkat OTW, naik Grab, naik RBT, sampai ke langit, ke dunia. Dibawa Rasulullah dulu ke pinggir-pinggir Ka'bah, dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan segala macam. Bersih di sini bukan berarti Nabi kotor, tidak. Nabi adalah orang yang paling bersih di dunia dan akhirat. Begitu luar biasanya, karena mau menghibur dibawa jalan-jalan Masjidil Haram Mekah Palestina. Habis itu naik langit pertama, jumpa sama Nabi Adam, bercakap-cakap sama Nabi Adam. Naik langit kedua, jumpa sama Nabi Idris, bercakap-cakap sama Naik ketiga, keempat, sampai ke langit ketujuh,
jumpa sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu sudah silaturahim, kemudian Nabi Muhammad dibawa jalan-jalan nengok surga. Nabi udah nengok cuplikan surga, Pak. Nabi udah nengok keadaan surga. Masuk Nabi ke surga, langsung keluar. Kenapa keluar? Allah bertanya, ya Muhammad, apakah kurang fasilitas surga sehingga kau masuk langsung keluar? Kenapa langsung keluar? Nikmati dulu. Kata Nabi Muhammad, ya Rob, sudah lengkap ku tengok surga tuh, enak dipandang mata, nikmat dirasa badan, tak ada yang kurang. Tapi kenapa kau cepat keluar Muhammad? Aku cepat keluar ya Allah, karena aku tengok cuma aku di dalam, umatku orang bagan tuh mana? Masih dipikirkan juga orang bagan, Pak. Kadang kita tak memikirkan Nabi Muhammad. Sehingga kata Jibril, Allah mempunyai jaminan ya Muhammad, sebelum umat-umat lain masuk, orang bagan duluan masuk. Amin. Amin. Habis dari surga, Rasul dibawa malaikat Jibril jalan-jalan nengok neraka. Oh, Rasul masuk neraka? Ustaz, tidak. Nengok bukan berarti masuk. Aku nengok pantun, berarti bukan secara otomatis jadi orang pantun. Dan tidak juga tinggal di pantun. Nengok pantun. Apa yang nampak Nabi di neraka? Banyak. Satu aja kita ceritakan malam nih. Nabi nampak ada perempuan, Bu. Rambutnya panjang ditarik ke atas. Tak pakai pakaian apa-apa. Di bawah ada api neraka menyambar. Malaikat sibuk mencambuk-cambuk badannya. Mata terbeliak, telinga kanan tembus ke kiri, busi yang panas dari neraka. Lidahnya ditarik ke bawah, keluar, dimasukkan bara api yang panas tembus ke duburnya. Berlinang air mata Rasulullah, bertanya sama Jibril, Jibril, apa mat? Aku ndak bertanya, kenapa? Upaya Jibril orang bagan. Kenapa? Ku tengok sodih betul siksaan betina si biji itu. Ku tengok sodih betul siksaan perempuan itu. Apa yang membuat dia tersiksa seperti itu? Jibril, tolong kau sampaikan sama aku. Tak tahan dan tak sanggup aku menengoknya, Jibril. Jibril menjawab, ya Rasulullah, kenapa perempuan tuh rambutnya ditarik sampai ke atas? Karena hidup di pantun, hidup di jane, hidup di bagan. Perempuan tuh selalu membukakan rambutnya, tak pernah berjilbab. Pikirkan bapak ibu, aku bercakap, pikirkan anak-anak gadis gitu. Bukan berarti keluarga aku lebih baik daripada ibu bapak, tidak. Anak-anak gadis, kau dengar baik-baik. Ketika kau buka jilbab, yang masuk neraka bukan cuma kau. Ayah kandung kau masuk neraka walaupun ayah kau ahli ibadah. Abang kandung kau masuk neraka. Kalau yang sudah menikah, laki ikut masuk neraka walaupun lakinya ustadz sekalipun. Hati-hati, Bu. Kadang sibuk di ion. Kenapa di ion? Supaya nampak orang. Memang tak bisa dipungkiri. Yang namanya perempuan pengen tampil cantik di hadapan orang. Tapi pikirkan, sehelai rambutmu nampak oleh laki-laki yang bukan muhrim. Dahsyat siksaan neraka dikasih Allah. Ibu, kalau memang sayang sama anak, jangan masukkan anak ke dalam neraka. Untuk anak-anak, ini anak-anak muda banyak. Jawab dengan jujur, jawab dengan serentak. Tega atau sanggup tidak kalau kamu memasukkan om ayah kamu dalam penjara? Tega tidak? Kamu panggil polisi, kamu bawa om ayah kamu masuk penjara. Sanggup? Bagaimana mungkin kau sanggup masukkan om ayah kau dalam neraka? Kalau memang tak sanggup kau menengok om ayah kau masuk neraka, jangan pernah kau bukakan rambut kau di hadapan orang lain. Tanya hati kita, Ibu. Tanya.
Mohon maaf, ibadah kita tak bisa masukkan kita dalam surga tuh. Belum banyak ibadah nih. Sembayang bercampur dengan ria, bercampur dengan tidak khusyuk. Apa salahnya dengan menutup rambut itu? Ini luar biasa. Nabi bertanya lagi, Jibril, kenapa dicambuk-cambuk badannya? Kenapa dicambuk-cambuk badannya ya Rasulullah? Karena semasa dia hidup bagiannya memang panjang tapi bentuknya macam lontong. Panjang tertutup tapi nampak bentuknya. Auratnya nampak ya Rasulullah. Bahkan dia pakai jilbab, pakai baju panjang, celananya panjang, pakai rok panjang, ambil handphone, main TikTok, joget-joget di Facebook. Hati-hati. TikTok itu hukumnya haram. Anak-anak cewek, anak-anak jantan, kalau masih punya aplikasi TikTok, besok hapus. Aplikasi pembodohan itu. Cari di Play Store, buka di Play Store pencarian aplikasi paling terbodoh di dunia. Yang keluar TikTok. Bu, jangan ajakkan anak bodoh memakai aplikasi yang bodoh, sama dengan pembodohan. Oh, mak pun tak pernah melarang anak main TikTok-TikTokan. Ampun bang, jago. La ilaha illallah. Aurat dibuka, jilbab dibuka, semua auratnya dipamerkan. Orang tuanya bangga anaknya buka aurat. Ditampilkan di muka, lomba dance, lomba joget, lomba menari, lomba dangdutan. Apa tak malu sama Rasulullah yang nengok kita kayak gitu menangis? Dunia sesaat, ketika mati baru badan bercakap, ya Allah, pulangkan lagi aku ke dunia, baru ubah aku ya Allah. Tak ada lagi gunanya. Sebelum itu terjadi, tengok anak-anak PI, jilbabnya panjang, pakaiannya bagus. Ini sebagai contoh. Jangan sompat berpakaian tapi macam telanjang. Kenapa? Karena masih nampak bentuk-bentuk. Mohon maaf, ini perlu disampaikan karena di sekitar kita bahkan asal masih banyak orang sepele dengan aurat. Ibu pergi undangan, musim-musim kayak gini banyak bulan ada puasa nih, banyak yang pesta. Jangan tanya. Begitu undangan pakai parfum banyak-banyak. Kalau gincu jangan tanya. 2 inci. Penyakit bini awak nih pak, cakapnya banyak. Tanyanya ini, keluarkan 3 baju warnanya, merah, kuning, hijau. Ditanya sama laki, obah, coba anu abah tengok mana yang elok. Merah laga bah, laga bah ya. Kuning laga, hijau bah laga. Mana yang betulnya laga? 3-3 yang laga. Mana yang ku pakai lama non tak kau, asalkan jangan tak berbaju, malu aku. Iyalah bah, pergi ke kamar 10 menit, bukan itu yang keluar, warna putih yang keluar. Yang ditanya lain, yang keluar lain. Kalau wangi jangan tanya, make up jangan tanya. Ya Allah ya Rabbi. Pak, dengar elok. Seorang suami yang tahu pasti, yang tahu bininya keluar, yang membuka auratnya, itu suami tahu wanginya luar biasa sehingga mengumbar nafsu dan syahwat. Sebanyak langkah istri, Allah bangunkan rumah dalam neraka untuk suaminya. Hati-hati. Cuman kadangnya tak sadar gitu. Lebih elok muka awak undangan ketimbang sama laki. Kalau undangan jangan tanya, oh makeup, wih merah. Bawah merah, kuning. Bawah kuning, hijau dikit. Mirip macam lampu lalu lintas. Kalau di sini jangan tanya, sedo. Hitam kebiru-biruan, macam baru terkantuk. Kalau bodak pipa, bodak pipet, bodak selang, semua bodak. Nang bodak menyongnya, yang bodak semua bodak. Kalau minyak wangi jangan ditanya ya. Oi lobat segala macam minyak. Pap. Upanya tinggal ketiaknya. Masukkan, digonyoh-gonyohkan.
Lebih ramah sama laki orang ketimbang laki awak. Lewat pulang dari laut bawa bahan ke laut. Singgah apa? Singgah. Laki orang. Laki awak. Astagfirullah. Kalau makeup undangannya, ya Allah, ibu hati-hati jadi bini durhaka. Istri durhaka itu, ya, istri durhaka lebih mau dipandang cantik oleh laki-laki lain ketimbang lakinya sendiri. Kalau tidur, jangan harap bermakeup. Bodak soju. Syukur bodak soju. Autan disapukan waktu ke mukanya. Autan. Laki pun payah nak dokat. Kalau minyaknya apa Ustaz? Jangan minyak senyong-nyong. Paling barter balsem. Dipakaikan. Makeup, jangan makeup metode Ustaz. Abu piring, gitu loh takkan. Alo, bukan berarti ku suruh ibu selaku istri harus lagak-lagak bonak, tidak. Khairul umuri awsatuha kata Nabi, sebaik-baik perkara itu sedang-sedang saja. Macam di sekitar kita banyak pelaut, tunggu jam berapa laki pulang. Tunggunya di rumah, jangan di rumah orang. Kadang kita menunggu laki pulang dari laut, nunggunya di rumah orang, bertandang dulu. Taulah menggosip, gosok-gosok langsung sip. Semua ditanyoi sambil mencari kutu 5 orang berbaris. Dicari juga kutu ditindaskannya. Agak bosan sedikit ditokannya. Bertanya, apa yang digosipkan? Cerita laki. Laki agak macam mana kak? Macam mana lah kau tengok begitu lagi ku cuman telah banyak kurapnya. La ilaha illallah. Kurap laki yang dibahas. Kalau kau dah macam mana laki kau dah? Kalau aku tak berkurap loh kak, berkudis. Berkudis. Kalau akak macam mana kak jangan laki orang aja kak paham. Laki akak tahu nak menceritakan. Cuma laki akak upaya berkurap kan kak, berkurap kan? Tidak berkudis, tidak. Cuman berpanu. Berpanu lakinya ceritakan. Aku dah biar tahu kau dah. Kenapa kak? Ada kereta, ada lemari, berjualan aku ni. Bukan ada laki ku mengirim biar kau tahu aja. Lama di Malaysia itu tak ada mengirim. Itu kan aku yang jual pocal, ku giling-gilingkan juga pocal tu. Kau tak ada biaya sekolah anak. Padahal tiap bulan laki yang mengirim duit. Ditutup-tutupi kebaikan suami. Durhaka. Halo ibu. Aku abah kau tu biar tahu kau. Kenapa kak? Lebih senang aku dia tak pulang ketimbang pulang. Bertongkah saya kami kerja kami di rumahnya. Asal balik dia bertongkah, bertongkah katanya. Tapi tiap tahun berpanggil juga bidan. Entah tak tahu aku dari mana datangnya. Jangan suka menutup-nutupi kebaikan suami, ibu. Menjawab sana. Jangan suka menutup-nutupi kebaikan suami. Kalau bisa keburukan suami ditutupi di hadapan orang. Bu, masih gadis tanggung jawab sama orang tua. Ketika udah menikah, suami dunia akhirat menanggungnya. Ibu punya jawab LLO bu. Jawab serontak ya, jawab serontak. Ibu mengupe, ibu jual belacan, jual ikan asin, duit banyak, duit untuk. Jawablah. Untuk bapak atau untuk ibu? Untuk ibu. Laki bakal ke laut bagaji, duit laki untuk ibu. Ibu punya dosa, yang menanggung dosa ibu. Ada betul hati kamu. Yang nanggung dosa istri, suami. Kalau suami ridho atas perbuatan itu dan tidak mengurangi dosa yang ibu lakukan. Berapa banyak hari ini bini durhaka melawan sama laki. Lebih senang dia sama emaknya ketimbang sama lakinya. Mengkasih duit sama emaknya. Hati-hati istri tanpa izin suami mengkasih duit. Hati-hati berdosa. 4 pun bini kami, jangan Pak Uluk menaminkan ya. 4 pun bini kami masih milik orang tua kami. Mama kami yang paling kami utamakan. Perempuan yang paling utama, pertama dan terakhir, mama kami. Tapi istri akan pindah pengabdiannya kepada suami tanpa mengurangi penghormatannya kepada orang tuanya. Suami yang baik tidak akan pernah melarang istrinya
untuk berbuat baik sama mak kandungnya. Ini dicamkan baik-baik. Berapa banyak hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, berapa banyak hari ini di kampung kita, tak usah jauh-jauh, bini durhaka sama laki. Dan bahkan ada omak kandung sendiri yang menyuruh anaknya durhaka sama lakinya. Elok-elok gitu nih. Biar jangan datang bencana. Kalau maksiat terus-terusan di kampung nih, pantun banyak airnya. Sonang Allah menggerakkan laut nih. Apa susahnya bagi Allah menggerakkan laut? Aceh ratusan ribu tahun dibangun, 5 menit habis tuh Aceh, Pak. Palu berapa tahun dibangun kota Palu, luar biasa. Tapi sampai hari ini masih proses pembangunan, digulung banjir, tsunami, gempa. Jangan Ibu, jangan kita mengundang tsunami datang ke kampung nih. Mungkin rupanya Ustaz, mungkin. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Istri, jangan pernah kau durhaka sama suamimu. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami mengabdi kepada suami kami ya Rasul? Karena banyak omak-omak ini ku ceritakan. Bagaimana pengabdian kami kepada suami kami ya Rasulullah? Rasul menjelaskan dengan 2 hadis yang berlainan. Kata Nabi yang pertama, kalau seandainya Allah membolehkan manusia sujud kepada manusia lainnya, maka akan kuperintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking kan harus mengabdi dan memuliakan suami. Dan suami pun harus paham, ada hak kewajiban istri pada suami, ada hak kewajiban suami pada istri. Bukan karena suami semena-mena, bukan karena suami suka-suka hati, tidak. Kita harus adil. Suami kalau punya duit, ya Pak, kalau punya duit, bagaji dari laut 200.000. Kalau tidak mengkasih sama mak, jangan kita mengasihi sama mak kita. Biar jangan ada dusta di antara kita. Suruh bini mengasihi sama mak kita, kita mengasihi sama maknya. Biar sama-sama enak. Karena nikah bukan menyatukan 2 hati, tapi 2 keluarga. Jangan sompat awak mengkasih sama mak, repet muncul. Omak kau aja aku kasih, omak aku tak pernah. Yalah omak kau, omak aku tak kau pikirkan. Itulah yang terjadi ribut. Kenapa? Kita diam-diam ngasih duit sama omak kita. Betulnya itu tanggung jawab kita, betul. Tapi kalau menghargai istri, tolong ceritakan elok-elok. Musyawarah itu mengambil mufakat loh. Jangan ada pemusuhan. Siapa yang ondak keluarganya pecah belah? Tak ada. Tapi dilandasi dengan iman dan ilmu. Kalau tak ada iman dan ilmu, sulit untuk mengarungi lautan bahtera rumah tangga. Bukan aku sok paham Ustaz, tidak. Ini nasihat-nasihat guru-guru kita. Maka yang perlu kita terapkan hari ini, bagaimana Rasul tidak menangis, Bu. Sedih Rasulullah nengok banyak istri yang durhaka. Sedih Rasulullah. Sehingga Sayyidah Fatimah bertanya sama Rasul nih. Apa kata Sayyidah Fatimah anak Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai ayahku, aku nak bertanya siapa contoh istri soleha. Ini Bu, kita ceritakan ada istri soleha sama istri toleha. Beda itu. Wahai ayahku, coba contohkan sama aku siapa sebenarnya istri soleha. Rasul bilang sama Sayyidah Fatimah, nak, kau tengok bibi kau. Siapa nama bibinya tuh? Kau datangin bibi kau tuh. Ketika kau datangi nanti akan kau tengok bagaimana istri soleha sebenarnya, kata Rasul. Pendek cerita Bapak Ibu, Fatimah datang ke rumah bibinya. Nama bibinya Muti'ah. Siapa namanya? Muti'ah. Kemudian Fatimah datang membawa anaknya Sayyidina Hasan. Anak Fatimah ada 2, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Hasan wal Husain. Dibawa Fatimah lah Hasan ke rumah bibinya tadi Muti'ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kata Fatimah. Dari dalam Muti'ah menjawab, Waalaikumsalam. Kau ya mah? Iya be. Siapa kawan kau? Siapa kawanku? Iya siapa? Hasan. Oh si Hasan ya, aku pikir seorang.
Kenapa, Be? Cuman paman kau bilang sama bibi tadi, jangan kau masukkan laki-laki yang bukan muhrim ke rumahku ini. Tapi kan si Hasan budak kocik lagi, Be. Kocik pun kan laki-laki. Bila lah, Be, siang kang lah kau datang. Biar minta izin bibi dulu sama apa kau. Oke, Be, siang datanglah Fatimah, bukan bawa Hasan saja, tapi ikut sama Husin sekalian. Hasan Husin. Assalamualaikum, salam. Sama siapa kau mah? Hasan Husin, Be. Apa? Tadi kau bilang cuma sama si Hasan. Tak ada kawan si Husin, Be. Makanya aku bawa. Cuma anu lah ya mah. Yang dapat izin dari apa kau cuma si Hasan, si Husin tidak. Tengok luar biasanya. Cuma lah, Be, potong kang lah kau datang. Kalau awak jantan mana pun masuk ke rumah awak tu. Ya? Tapi ini tidak. Satu jantan mana pun walaupun belum balik Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, tak dikasih izin oleh suaminya. Itu amanah suami. Potangnya itu datanglah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dibawa Fatimah. Alhamdulillah. Tak berapa lama masuk orang tu, pulanglah laki bibinya ni, Bu. Pulang laki bibinya ni, pulang laki Muti'ah. Cakap. Minta izin bibinya mah. Apa, Bi? Bibi tinggal kau jawab, apa kau bawa balik? Iya. Apa yang dilakukan Muti'ah ditengok oleh Fatimah langsung. Betul tidak Doni ahli surga, wanita soleha? Ditengok. Apa yang dilakukan Muti'ah sama suaminya? Suaminya pulang kantor, sepatu kaosnya dibukakan, dielokkan, ditempatkan di tempat baik. Dibawa ke dalam kamar, disiapkan makannya. Muti'ah memasak, tak pernah menginyam, mencicipi sedikit pun sebelum lakinya makan. Ada bini awak di sini begitu. Oh, lain kan punya ayah kau, lain kan. Kadang siso-sisokan. Sisokan punya ayah kau ya. Sisokan. Apa yang dibuat Muti'ah lagi? Ibu, mungkin belum ada orang bagan membuatnya. Dibukakan pakaian suaminya, diganti dengan pakaian ondak mandi, lakinya duduk di kamar mandi. Muti'ah yang memandikan lakinya. Ibu buat kayak gitu di sini. Oh, mak, memang bini celaka yang kau pula. Kau doakan aku mati pula kau. Kau mandi, belum lagi aku mati dah kau mandikan kan? Dimandikannya lakinya. Selesai dimandikannya, pakai pakaian sampai ke tempat makan. Apa kata Muti'ah? Bang, makan apa? Ditengokinya muka lakinya itu makan. Dia tak makan. Apa kata lakinya? Makanlah kau, Dek. Lapar kau tengok. Makanlah bah dulu makan. Kenapa Muti'ah atau nak makan copat? Dia takut tak bisa melayani suaminya sudah makan. Makanlah kau. Diambillah nasi, ukuran nasi. Habis nasi lakinya, habis nasi dia. Walaupun dia lapar, dia luan habiskan. Selesai, diambilnya anduk, diambilkannya khotan. Bang, ini anduk ngilap keringan abang, ini khotan. Pukul aku kalau seharian aku punya salah sama abang. Bini sekarang udah bersalah, dia pukul pun mengadu dia. Apa yang tak bersalah? Pukul aku, bang. Barulah nampak Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, luar biasanya Muti'ah, contoh tauladan istri yang solehah. Bukan harus kusuruh ibu begitu, tidak. Kalau bisa dicontoh, apa salahnya? Pulang lagi, salam. Ini bu luar biasa. Kata Nabi ada 3 tempat bersalaman sama laki. Pertama, keluar rumah. Kedua, masuk ke rumah. Ketiga, tak tidur. Kenapa aku tak tidur, Ustaz? Siapa yang bisa menjamin besok pagi bisa nengok matahari? Ketika dah salam sama laki malam tu, tak tidur, meninggal pun kita dalam keadaan tidur, berarti suami udah ridho sama kita. 3 tempat, bu. Pergi ke pajak, laki di rumah. Pergi ke Jepang ya, salam. Ku tanya lah sama ibu, pernah ibu bersalam sama laki? Hah? Bersalam itu pun pas nikah ya kan, sama rayo. Itu pun salam sama pas rayo, salam bercampur dengan tangisan air mata buaya. Sengaja dibawanya anduk koci, jilbab anaknya diambil. Letakkannya di bahu sebelum bersalam, sebelum ke masjid sini pula kan. Letakkannya sini. Duduk lakinya pula. Aku tak tahu, aku bilang kita kerja apa tu kita. Allah, ya Allah ya Rabbi.
Minta maaf aku ya Pak, minta maaf aku sama malang aku jangan mudah ada tuh kita. Ya Allah. Lebih banyak menangis ketimbang cakap, tak tahu bahwa aku cakap. Rupanya kejadian habis sembahyang kayu di musola. Begitu siap sembahyang kayu, berdatanganlah kemanaan pula. Anda bagi THR. Buka di lemari ada laci, dibuka duit. Yang duit 500 jadi 100.000. Hilang 400. Ditanya mau bini, dek ada kau jumpa duit? Duit apa bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Di mana aja kau kondok kan dapat. Enggak sial. Tak ada yang abang suka pun nak menuduh aku. Sopat pun nak menuduh. Pada kebangusan minta maaf aku dapat tuduh. Bukan menuduh, cuman kita berdua di rumah ni. Siapa lah yang mengambil? Entahlah ada tuyul yang berambut. Mungkin abah lupa apa? Tadi kan aku bilang sama abah. Yang mana? Tadi aku minta maaf. Udah aku sisipkan tadi, abah minta maaf. Aku dan abah aku ambil dalam laci. Iya abah bilang. Rupanya gara-gara menangis tuh hilang bahasanya tuh pak. Nanti kayo-kayo, kalau ada bini yang tidak minta maaf menangis memang bilang aja sama orang tuh pak. Dek, tolong jangan kau menangis dengan air mata buayamu. Aku takut ada dusta di antara kita. Cuman itulah masalah. Padahal Nabi menganjurkan 3 tempat. Cukup 3 tempat, jangan tambah-tambahi. Kadang ada agak-agak lain, agak mengenceh. Doh nang masalah, macam orang sakit. Bangun tidur, hayya 'alas shalah. Bangun. Mandi, main subuh, bangkit lelaki begitu bangkit. Bah, salam. Mandi lakinya bawa anduk. Nih bah, anduk. Bang, salam. Laki ngambil gayung mandi lain perasuannya macam buang tabir aja udahnya. Semenjak pengajian tadi malam ini lupa dia bersabun. Keluar dari kamar mandi, bini dan nunggu di kamar mandi, muka kamar mandi. Bang, salam. Masuk ke kamar pakai baju. Oh, ndak ke laut rencana. Nak sembahyang. Begitu siap sembahyang, pulang, bang, salam. Sarapan. Begitu sarapan, bang. Nah. Lakinya gini lah bu, salam bang, nah, bang salam, nah, bang, nah. Oh ndak pergi laki yang engkol kereta, begitu kereta diengkol, dimatikannya balik, panggilnya anaknya, oh Pit, apa ya? Tak usah kau kemana-mana hari ini yo, nah apa ya? Tak enak perasaan ayah dengan mak kau. Kenapa rupanya ya? Asyik nombor salam saya dari tadi deh. Hello lah ya, kata Ustaz Bukhari itu semalam hello bersalam sama laki. Iya, katanya 3 tempat. Ayah omak kau doh nang tiap tempat nama salam saja. Tabaliak mantuku salam, masuk kamar mandi salam, keluar salam. Aku teringat pula kata Ustaz Luqman hari itu. Apa kata Ustaz Luqman ya? Kata Ustaz Luqman ada 40 hari menjelang kematian. Ada hal yang tak pernah dibuatnya sendiri. Itulah namanya buang tabiat. Datang emaknya bertanya, bilang pula, oh bang nanti kalau penuh kuburan belok itu, kau tengok kita kawan emak kau tu, tengok. Biar lengket kasih sayang tu banyak-banyak bersalam, biar jangan menjadi istri durhaka. Ya bu. Nih. Nah, sedikit lagi. Jibril, ku tengok kenapa lidahnya ditarik dimasukkan bahu api yang panas Jibril sampai tembus ke tubuhnya. Kata Jibril, ya Rasul, ini perempuan pengadu domba. Ini perempuan lain didongaknya, lain disampaikannya. Tukang fitnah, tukang adu domba, suka mencari keburukan orang lain. Cerita sama kawan, ubi keluar dari rumah kawan jadi kolak. Lain cerita lain pula. Yang suka mengadu domba, hati-hati ini mulut. Yang suka memfitnah, mengadu-ngadu orang, mengadu-ngadu masalah, janji palsu, kebohongan palsu yang tak pernah dibuat katanya. Nih, kasus satu ditambahi kasus yang lain. Ini lidahnya ditarik. Ini mic kita bisa ketokai. Duduk aja ya. Lidah
lidahnya ditarik karena suka mencakap-cakapkan orang. Bahkan satu krojonya lain dikrojokan orang katanya. Contoh, ini contoh bu, ada Kak Ipah jual pocal, ditanya Kak Siti sama Wak PA, kenapa Wak tak mau lagi makan pocal tempat Kak Ipah? Datang Wak PA bilang, aku tak tahan podas, kuah pocolnya podas, makanya malas aku balik di situ. Oh gitu ya Kak, iya. Jumpa Kak Piciti tadi sama Kak Leha. Kak Leha bertanya, tekonang hatiku Kak, tahu Kak Wak PA, tahu dekat rumahku. Kenapa ku tengok tak pernah lagi boleh pocal tempat Kak Ipah? Katanya ya, ini katanya pula, jangan kau bilang-bilangan sama orang, gitu-gitu aja ini. Jangan sampai bilang sama orang, soal kan aku sama dia nanti, kami ada tetangga. Gitu-gitu aja nih ya Kak. Iya kenapa Kak, gitu aja nih ya, apa Kak rupanya? Biar tahu aja kok kenapa tuh enggak dia boleh pocal lagi tempat Kak Ipah, biar kau tahu ya kan, jangan bilang sama orang. Apa Kak? Bodas sekali muncung Kak Ipah tuh. Dah muncung pula, bukan pocal. Jumpa sama Kak Jenab, ditanya pula, oh Jenab, apa tahu kau si Wak PA? Kenapa? Tahu rupanya baru sadar aku. Kenapa? Makanya tak pernah kita jumpa di sama tempat Kak Ipah makan pocal. Kenapa rupanya Kak? Tapi jangan kau bilang sama siapa, gitu aja ini ya. Kenapa rupanya Kak? Banyak utangnya rupanya situ. Iya, bukan boleh pocal aja ngutang, ngambil apa lagi dia, ngambil baju anaknya, tak tarikan, tak bayar. Entah kemana-mana cari itu, udah lain. Duit dititip berkurang, cakap dititip bertambah. Elok. Inilah di neraka, ditarik lidahnya, dimasukkan bahu yang panas. Bukan cuma sampai situ, bukan cuma masalah itu aja. Banyak masalah yang menyebabkan kita seperti itu. Fitnah, mengadu domba, mengadu-adukan masalah padahal tak ada. Cuman masalahnya satu, berkumpul-kumpul dah masuk fitnah, masuk penjara. Apa? Habib Rizik. Betul. Biar omak-omak tahu, bak kata Ustaz Mutakin, negara ini tidak sedang baik-baik saja. Bahwa banyak hari ini di Indonesia mengadu-ngadu cakap. Banyak yang mengadu-ngadu domba. Banyak orang yang memfitnah. Kejadian beberapa bulan yang lalu, ada 6 laskar FPI ditembak mati oleh polisi. Polisi nggak bertanggung jawab, malah polisi bilang itu FPI yang menembak kami duluan. Fitnah. Ini ditarik lidah ini besok, polisi kurang ajar tuh, ditarik nanti lidahnya dimasukkan baru api yang panas. Bukan cuman difitnah, bahkan yang paling parah fitnahnya, mereka bubarkan FPI. Ketika FPI dibubarkan, belum sampai di situ Bapak Ibu. Ketika FPI mereka bubarkan, Habib Rizik dipenjarakan. Sampai sekarang Habib Rizik dalam penjara. Belum sampai di situ fitnah mereka. Habib Rizik tinggal di Megamendung, pesantren Habib Rizik di Megamendung. Mereka fitnah bahwa pesantren di Megamendung itu menyelundupkan barang haram, narkotika, sabu 70 kilo ada di pesantren. Mereka menganggap Habib Rizik dari Mekah mengirim ke pesantren itu sabu. Hati-hati kau polisi laknat, neraka yang menunggu kita. Siapapun mereka yang bersekongkol, kelak mereka akan mendapatkan balasan. Habib Rizik hari ini Pak, baru-baru viral, Habib Rizik tak mau diajak sidang di pengadilan, tak mau sidang online, dipaksa, didorong. Itu bukan sembarangan orang. Itu Rasulullah punya darah Rasulullah itu sampai ke Habib Rizik. Darah Rasul ngalir ke darah Habib Rizik, keturunan Nabi itu. Cemano negara nih mau aman, tentram, ayem, kalau Habib keturunan Nabi masih di penjara? Ada 5 keturunan Nabi dalam penjara. Apa kesalahan orang itu Ustaz?
Biar ibu tahu, Habib-habib dalam penjara, ulama-ulama dalam penjara, bahkan ada yang mati dalam penjara. Orang itu tidak koruptor. Keturunan Nabi, ulama dalam penjara, bukan ada mencuri, tidak memperkosa, tidak membegal, tidak korupsi, tidak memakan duit rakyat, tapi mereka menegakkan keadilan. Yang benar mereka katakan benar, yang salah mereka katakan salah, yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Tapi mereka yang mengerjakan yang batil mereka katakan benar, yang benar mereka katakan batil. Ini yang mereka tolong. Negara Kesatuan Republik Indonesia hukumnya seperti mata pisau, tajam di bawah tapi tumpul di atasnya. 17 miliar Bapak Ibu dana COVID-19 dilarikan si Cina itu. Sampai sekarang pemerintah tak berkutik bercakap apa-apa. 6 laskar FPI yang ditembak mati, satu pun yang menembak tak ada ketahuan siapa orangnya. Hari ini tengok, kita masih bertongkar sesama masyarakat, padahal negara sudah gawat. Untung ditarik lagi legalitas minuman keras. Kalau seandainya ulama tidak komplain, ustadz-ustadz tak turun tangan, semua ormas Islam tidak turun tangan menghadap Presiden Jokowi, minuman keras akan dilegalkan di Indonesia. Minuman keras sudah sempat 1 hari 1 malam legal, Pak. Tapi NU, Muhammadiyah, Al-Jamaiyatul Wasiliyah, Ittihadiyah, dan ormas-ormas lainnya ikut turun tangan menasihati pemimpin kita. Jangan buat gitu, Pak. Jangan jadikan Indonesia menjadi Turki yang sekuler. Dulu di Turki banyak mengaji. Ketika masuk Mustafa Kemal Atatürk, mengaji tak boleh. Boleh kau baca Quran dengan kedengaran mik keluar. Sekarang banyak seperti itu. Agama di sekolah akan dihapuskan. Bu, pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia rencananya akan dihapuskan. Kalau di kampung kita agamanya tak elok, di sekolah agamanya tak ada, di mana lagi anak hendak belajar? Apalagi sekarang belajar daring. Elok gitu. Informasi yang kami dapatkan di Medan kami sampaikan kemari di masyarakat. Biar kita paham, Indonesia nih kalau datang bencana jangan saling salah menyalahkan. Udah tahu kita salahnya siapa? Kita yang salah. Kenapa ibu pilih? Iya kan? Pilih ibu lah presiden ibu yang ibu sayang tuh. Tidak presidenku itu. Ini yang terjadi. Prostitusi ulama, kriminalisasi ulama. Berapa banyak ustadz ulama diconcang, Bu? Biar ibu tahu. Almarhum Syekh Ali Jabir ditusuk ini. Ditusuk. Ketika ditangkap polisi yang menusuk Syekh Ali Jabir, apa kata polisi? Yang menusuk itu gila. Di Aceh Tenggara, Kota Cane, acara maulid seperti ini, belum siap acara, datang dari belakang, ada ustadz dibacok dadonya. Dibacok. Januari sampai bulan Mei 2018, lebih 30 kiai, ustadz, imam masjid, dan imam-imam lainnya ditunggu di tengah jalan. Asalkan pakai kain, pakai sorban, pakai peci, dicucuk, ditikam. Ditangkap polisi, betul. Apa kata polisi? Yang menikam itu orang gila. Orang gila tak dapat hukum, Bu. Bebas hukuman, namanya gila. Orang tuh tak dapat hukuman, ustadz-ustadz kita mati. Makanya aku kasih tahu di mana-mana, yang kau khawatirkan gila ini bukan yang menusuk, polisinya yang gila. Ini yang terjadi. Maka ketika Isra Mi'raj ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, tata iman lebih kuat. Bagaimana negara ini? Iman harus kokoh. Bagaimana perjalanan Mi'raj? Memantapkan iman. Malam ini peringatan Mi'raj, iman harus kuat. Ketika iman sudah kuat, persaudaraan pasti kompak, Bu. Jangan bertikai satu sama lain. Apalagi sama tetangga sebelah rumah tak cakapan, elo ibu. Cemano umat orang-orang kafir mau takut sama orang Islam kalau sesama kita masih gontok-gontokan. Yuk guyup kata orang Jawa. Kompak, solidaritas kita.
persaudaraan kita. Jangan pandang apa agamanya, jangan pandang apa sukunya, jangan pandang apa pangkatnya. Islam rahmatan lil alamin, orang kafir sekalipun boleh dikawani. Apalagi beda manhaj, beda mazhab. Ini tidak, sudah viral di Bagan Asahan, beda mazhab kafir. 13 tahun Rasul dakwah di kota Mekah mengislamkan orang kafir. Anak sekarang baru belajar satu hadis mengkafirkan orang Islam. Sikit-sikit bid'ah, sikit bid'ah. Bid'ah, sesat, kafir, wirid bid'ah, tahlil bid'ah, kenduri bid'ah. Habis sembahyang salam-salaman doa bid'ah. Kapal atuk kau bid'ah bilang. Itu bid'ah, semua bid'ah kan. Dulu sebelum tahu apa-apa, akulah ahli dosa, banyak kali dosaku. Semenjak dia belajar di situ, semua orang dianggapnya berdosa. Dia yang elok. Elok Pak, pantau anak-anak kita mengaji, jangan salah aliran. Di Bagan sudah mulai banyak paham Wahabi. Apa Wahabi itu Ustaz? Orang itu tak mau disebut Wahabi, Salafi. Kunut sholat subuh bid'ah. Entah dari mana mak ayahnya yang bilang bid'ah. Orang takjiah makan-makan bid'ah. Pahami dulu dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis. Dalil gitu bukan cuma Al-Quran dan hadis saja. Ada ijma ulama, ada kias pendekatan paham, ada dalil-dalil kaidah usul fik. Bahkan adat di kampung pun bisa jadi hukum. Adat itu bisa jadi hukum selagi adat tidak bertentangan dengan hukum syariat. Ini tak ada dalam Quran bid'ah, tak ada dalam hadis bid'ah. Kenduri Nabi pernah buat, tidak berarti bid'ah. Hati-hati Bu, anak-anak remaja, anak-anak muda, hati-hati. Ini sudah berkembang. Di Sentosa sudah ada, di Kembilik sudah ada, di Bagan Baru sudah ada. Aku tak tahu kabar di Dane, belum dapat kabar informasi. Kemungkinan kalau di Kembilik kampungnya kocik sikit orangnya, ada orang tuh, apalagi di Dane yang banyak penduduk. Tengok alelo yang suka mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Makan-makan pas kenduri, di mana letak bid'ahnya? Tak pernah buat Nabi. Tak semua yang dibuat Nabi bisa kita kerojokan. Nabi sholat tahajud tiap malam wajib bagi Nabi. Ibu bisa? Tak semua. Semaksimal mungkin lah kita buat. Contoh kocik, kita harus punya dalil Quran hadis. Quran hadis kita butuh yang lain, bukan berarti mengenyampingkan Quran hadis, tidak. Zakat contohnya, zakat kita di Dane, zakat fitrah pakai apa Pak? Boras. Ya oke, kita ambil dari Quran. Dalil Al-Quran menjelaskan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, perintah zakat ada. Cuman caranya Nabi menjelaskan ini zakatkan gandum sama kurma. Kenapa orang Dane zakatnya boras? Bid'ah. Tak pernah dibuat Nabi zakat fitrah itu boras. Itu makanya ambil dalil ketiga, pendapat ulama. Imam Hanafi mengatakan boleh pakai duit, tapi 3,8 umpama boras. Kalau Imam Syafi'i tak usah pakai duit, boras 2,7 kilo, agak digonapkan 3 kilo pun boleh. Apa yang dizakatkan? Makanan pokok yang pernah, yang selama ini kita makan. Itulah kias pendapat, pendekatan paham. Kalau memang kata kau bid'ah, bilang sama dia. Kalau memang kau bilang bid'ah, kenapa kau fitrah zakat pakai boras? Entah dia tak zakat. Makan-makan pas orang meninggal, dalilnya doh. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, di antaranya orang yang menginfakkan sebagian hartanya sarra' wad dharra, dalam keadaan lapang maupun susah. Orang meninggal lapang atau susah? Susah. Boleh tidak bersedekah? Boleh. Yang tak mau makan pas acara orang meninggal, tak ada masalah. Jangan salahkan orang. Sekarang ini suka menyalah-nyalahkan orang, menganggap dirinya paling betul. Elo-elo. Selama kita menganggap diri kita paling betul, kitalah yang paling bodoh. Man qala alim fahuwa jahil. Siapa menganggap dirinya yang paling paham, dialah orang yang paling bodoh. Jangan sompat anak-anakmu dong. Di masjid-masjid kita yang ada di Bagan nih, orang tuh masuk.
Jangan biarkan itu. Sanggup kamu? Sanggup? Jawab sontak. Sanggup? Sanggup menantang Wahabi? Tak semangat. Udah mengantuk kamu kan? Itu yang dirasukan orang di lamu acara kamu nih. Maunya kalau banyak acara coba dimulai. Panjul. Mengantuk. Kamu sendiri mengantuk lah. Mau kamu gak terata lagi. Aku kau udah kopi lah. Mau lah aku. Sumpah udah hati lah. Namanya aku cakap. Sanggup kamu menantang Wahabi? Sanggup menggiling Wahabi? Sanggup mengusir Wahabi? Sanggup menegakkan Ahlus Sunnah? Belajar banyak-banyak biar bisa dialog sama Wahabi. Orang Wahabi ini Wak mengatakan Allah itu duduk di atas aras sebagaimana aku duduk di atas kursi. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang beretikad berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas aras seperti makhluk duduk di tempatnya, fahuwa kafirun, maka sama dengan kafir. Padahal Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah beda dengan makhluk. Kalau Allah duduk sama macam aku duduk, berarti tak ada beda Allah sama aku. Allah tak pernah sama dengan apapun, karena setiap apapun itu bukan Allah. Setiap apapun itu makhluk Allah. Allah beda dengan makhluk. Kalau sama bukan Allah. Bahkan Allah tidak membutuhkan tempat. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tempat. Kalau Allah bertempat, berarti Allah berharap sama tempat, bergantung sama tempat. Kalau Allah bergantung sama tempat, berarti Allah tak sempurna. Padahal Allah ada di saat tempat tidak ada. Bahkan Allah ada di saat tempat itu tidak ada. Sebelum adanya tempat, sesudah adanya tempat, Allah qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Belajar elok-elok anak-anak muda, biar kokoh akidah yang kita pegang. Pegang mati kaji sifat 20. Walaupun orang tu bilang sifat Allah tak mungkin 20, pasti banyak, betul. Tapi ulama mengatakan 20 sudah mencukupi atas segala-galanya. Itu yang dikuatkan, biar jangan ada orang bid'ah-bid'ahkan wirid, tahlil, zikir rame-rame, khatib saman, bid'ah-bid'ah. Ini sudah masuk menyusup. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj ini, kita ambil balik ke belakang. Karena orang yang cerdas dan pintar akan mengambil masa lalunya, jadikan perbaikan di masa sekarang dan menjadi perubahan di masa yang akan datang. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, para ustadz dan tuan guruku, hanya inilah yang mungkin dapat kupaparkan. Mungkin di sana sini pun banyak terjadi kekeliruan dan kesalahan. Aku tahu sebelum ku sudah aku tanya dah sama ibu dulu. Pahamnya ibu apa yang ku sampaikan? Pahamnya ibu? Alhamdulillah, berarti orang dan ini cerdas-cerdas semua Ustaz Lukman. Karena orang ini paham apa yang ku sampaikan. Aku aja menyampaikan aku tak paham-paham. Nah, berarti dah mantap-mantap semua. Alhamdulillah acara ini kita dukung anak-anak kita ibu, pantau anak-anak kita ngajinya di mana, kemudian dukung mereka membuat aktivitas apa-apa semuanya, selagi itu kebaikan, agar anak-anak kita tak ingat sama narkoba, tak ingat sama lem kambing, tak ingat sama mencuri, tak ingat sama mengapa-ngapai hal-hal maksiat. Silahkan dan biarkan orang tu, bahkan suruh orang tu masuk remaja masjid atau masuk di PI, biar orang tu berpikiran positif dan menolong ibu bapak nanti di akhirat. Siapa yang tak bangga punya anak yang luar biasa soleh soleha, dan siapa yang tak bangga ketika anak yang memberikan tiket surga untuk kita, padahal kita udah masuk dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan pertemuan dan silaturahim malam ini membawa faedah dan membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pula atas segala perhatian dan jamuan yang disediakan. Saya mengundurkan diri dari hadapan kita semua. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Kuntilanak naik sepeda, udah dulu ya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.